Salam saudara-saudara, salam sejahtera bagi saudara-saudara semuanya. Jumpa lagi di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara bersama saya Pendeta Johan, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Depok. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh kembali diperkenankan Tuhan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Berkati waktu kami ini ya Tuhan Yesus, dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, keteguhan, dan menjadi tuntunan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan sepanjang hari. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, saat ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Saat Kasihmu Berbalas Kritik. Diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ke-8. Tetapi dalam pembahasannya nanti saya juga akan menggunakan referensi silang dari kitab Injil yang lain, dari Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13 dan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Saudara, yang dimaksud kritik dalam judul ini adalah kritik Yudas terhadap Maria. Kalau kita melihat di Yohanes pasal 12 ayat 3, maka pada bagian ini Maria itu sedang melakukan tindakan kasih kepada Yesus. Apakah yang dilakukan Maria? Maria itu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya menggunakan setengah kati minyak narwastu murni. Di sini dikatakan minyak narwastu murni berarti tidak KW, saudara-saudara. Dan disebutkan minyak narwastu murni itu harganya setengah kati, ini mahal harganya. Minyak narwastu mengapa mahal? Ada seorang penulis buku yaitu Bruce Milne yang mengatakan demikian. Minyak narwastu adalah parfum, seperti minyak yang disarikan dari akar dan ranting tumbuhan narwastu yang hidup di India. Jelas bukan dari salah satu minyak wangi yang bermutu rendah yang banyak dijual di pasar Betania. Jadi saudara-saudara, menurut Bruce Milne ini, minyak narwastu itu berasal dari India dan ini berarti impor dari luar negeri. Oleh karena itu harganya mahal, saudara-saudara. Dan ini tidak seperti minyak wangi yang bermutu rendah yang beredar di pasaran Betania. Berapakah harga minyak narwastu? Firman Tuhan mengatakan minyak narwastu setengah kati. Berapakah harga setengah kati minyak narwastu? Yohanes 12 ayat 4-5 mengatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Jadi minyak narwastu ini dikatakan di sini 300 dinar. 300 dinar itu harga minimal, saudara-saudara. Mengapa dikatakan harganya mahal di ayat yang ketiga? Kalau kita melihat referensi silang dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 2, maka Alkitab menjelaskan demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Jadi upah orang yang bekerja itu satu hari itu 1 dinar. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi buruh harian satu hari kerja itu mendapatkan gaji 1 dinar. Supaya dia dapat memberi setengah kati minyak narwastu yang minimal harganya 300 dinar, maka dia harus bekerja selama 300 hari, saudara-saudara. 300 hari itu hampir setahun. Kenapa hampir setahun? Karena orang-orang Yahudi mereka itu bekerja itu dipotong oleh hari Sabat dan juga hari-hari besar lainnya. Jadi diperlukan 1 tahun untuk bisa mendapatkan uang 300 dinar orang pekerja buruh yang gajinya itu rata-rata di saat waktu itu satu hari itu 1 dinar. Kalau kita melihat sekarang, saudara, 300 dinar kalau zaman sekarang itu sekitar berapa? Marilah kita lihat peristiwa Yesus di saat Yesus itu memberi makan 5.000 orang laki-laki saja dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau ditambahkan dengan anak-anak dan perempuan, maka estimasinya sekitar 8.000 orang, saudara-saudara. Di Yohanes 6 ayat 7 mengatakan demikian. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan
sepotong kecil saja. Jadi sepotong kecil saja itu 200 dinar itu tidak cukup untuk 8.000 orang. Sekarang kalau kita menghitung roti kecil satu sekarang itu 5.000, roti kecil satu 5.000 dikali 8.000 itu sudah 40 juta saudara-saudara. Jadi 200 dinar itu kalau ukuran sekarang itu ya sekitar 40 juta. Nah, padahal harga minyak setengah kati itu adalah 300 dinar, berarti ya sekitar 60 jutaan. Itulah kenapa minyak Narwastu setengah kati itu dikatakan mahal. Jadi kemudian harga minyak Narwastu selain mahal juga dikeluarkannya itu tidak sembarangan. International Standard Bible mengatakan demikian, minyak yang diimpor dari India ini ditaruh di dalam kotak alabaster dan hanya dibuka pada acara-acara spesial. Jadi saat Maria mengeluarkan minyak ini dan memberikan minyak ini untuk menyeka, untuk membersihkan kaki Yesus, saudara-saudara, maka ini adalah milik Maria yang paling mahal, milik yang paling berharga untuk dipersembahkan kepada Yesus. Di sini Maria menunjukkan kasih dan pengorbanannya kepada Yesus. Kemudian setelah Maria melakukan hal itu dengan minyak yang mahal untuk meminyaki kaki Yesus, lalu datanglah kritik di situ. Bagaimanakah kritik itu disampaikan? Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak Narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ini adalah kalimat pertama yang ditulis oleh Injil. Sebelumnya Yudas tidak pernah ngomong, saudara. Baik itu di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan Yudas sekali ngomong, dia itu mengatakan kritik yang demikian tajam kepada Maria. Ini adalah kalimat pertama yang dikatakan oleh Yudas. Kalau kita lihat di Injil yang lain, Yohanes menulis demikian. Yang mengkritik itu bukan hanya Yudas, tapi rupanya rasul-rasul juga mengatakan demikian. Matius pasal 26 ayat 8 mengatakan demikian. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Dikatakan murid-murid berarti murid-murid yang lainnya. Saudara-saudara, apakah ini bertentangan, saudara? Ini tidak bertentangan. Kritik dimulai dari Yudas Iskariot. Kemudian dengan kritikan Yudas ini maka berhasil memprovokasi murid-murid yang lainnya. Sehingga akhirnya dengan kritikan Yudas dan murid-murid yang lainnya ikut terprovokasi, maka mereka itu ikut mengkritik tindakan dari Maria. Tujuannya untuk apa, saudara-saudara? Yudas mengkritik. Yudas mengkritik adalah bukan untuk orang miskin itu, tetapi Yudas mengkritik adalah untuk dia sendiri. Kalau kita baca di ayat 6 di Yohanes, di teks kita, ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Yaitu Yudas mengkritik Maria dengan motivasi yang buruk. Dan dengan tindakannya ini membahayakan sekali. Dapat memprovokasi murid-murid yang lain, saudara-saudara. Dia mengkritik Maria, minyak itu bukan murni untuk orang miskin, tetapi untuk keuntungan pribadinya. Jadi, kalau kita melihat ini, saudara-saudara, hari ini kalau kita melihat bersama-sama, mungkin banyak orang yang mereka mengkritik bukan karena kebenaran, tetapi karena kepentingan diri sendiri. Seperti di saat Yudas mengkritik Maria. Masalahnya itu bukan pada tindakan Maria, tetapi masalahnya adalah pada Yudas sendiri. Di saat Yudas mengkritik oleh karena ada kebutuhan pribadi di balik kritiknya itu. Saudara, menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, apakah itu mungkin Anda? Kalau enggak ya enggak apa. Kalau enggak ya syukur kepada Tuhan. Kalau kita, saudara-saudara, maka tidak lebih Anda dari Yudas, saudara, dan itu sama. Anonim itu mengatakan demikian, saudara-saudara. Jika orang mengkritik, menyakiti, atau meneriaki Anda, jangan repot-repot. Ingatlah bahwa di setiap pertandingan penontonlah yang membuat keributan dan bukan pemainnya. Yudas tidak melakukan tindakan apapun terhadap Yesus. Yudas hanya menonton.
Beda dengan Maria yang dia itu melayani Yesus, menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Di saat Yudas menonton saja, maka dia mengkritik, saudara-saudara. Dan seperti apa yang dikatakan oleh anonim ini, penontonlah yang membuat keributan dan bukan pemainnya. Tidak ada patung, gambar, karya seni yang dibuat untuk mengenang pengkritik. Pastilah karya-karya seni ini dibuat untuk mengenang orang-orang yang berjasa, orang-orang yang melakukan hal-hal yang besar. Tidak ada satupun patung atau gambar atau karya seni lainnya untuk menghormati kritikus. Jadi saudara-saudara, pada bagian ini tidak tanggung-tanggung. Maria tidak hanya dikritik satu orang, tetapi banyak orang yang saat itu terprovokasi dengan kritikan satu orang. Jadi jangan heran jika kita melakukan sesuatu yang baik yang memuliakan nama Tuhan, tidak berbalas terima kasih. Tetapi ada kalanya justru malah berbalas dengan kritik yang itu tidak membangun. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kritik, saudara-saudara? Sebaik semulia apapun seseorang, maka dia itu tidak akan terbebas dari kritik. Ingatlah bahwa tidak semua orang itu mengkritik seperti Yudas. Ada orang-orang yang mengkritik memang tujuannya dengan penuh kasih dan ingin membangun, saudara-saudara. Kalau kita melihat ada orang yang mengkritik saudara dengan penuh kasih dan itu benar-benar ingin membangun saudara-saudara, maka ayolah kita terima kritik itu. Tetapi kalau dari orang yang apapun itu dikritik, apapun itu apa yang dilakukan kita salah atau orang lain salah, maka inilah yang dia itu bermasalah sebenarnya. Jadi saudara-saudara, jikalau Yesus saja tidak bebas dari kritik, maka siapakah kita yang kita itu ingin bebas dari kritik? Kita juga pasti akan menemui kritik-kritik, saudara-saudara. Yesus, Yohanes pernah dikritik. Kalau kita melihat di Matius 11 ayat 18-19, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi Yohanes itu tidak ikut pesta, dia itu makannya tertentu. Di saat dia tidak ikut makan, tidak ikut minum, maka dikatakan bahwa Yohanes itu sedang kerasukan setan. Jadi tidak makan salah, saudara. Kemudian di saat Yesus dia itu makan dan minum juga, itu juga salah. Disalahkan juga apa yang dikatakan oleh apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, kritik Yudas, kritik seperti ini itu selalu ada dan yang kita lakukan itu tidak pernah benar, saudara-saudara. Jadi pengkritik itu tidak memperdulikan kebenaran, yang dia pedulikan adalah bagaimana dengan kritikannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Lalu bagaimanakah sikap Yesus di saat Yudas itu mengkritik Maria? Yang pertama, Yesus membela Maria. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan itu? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Matius 26 ayat 10. Yesus mengetahui pikiran mereka. Dan di saat Yesus tahu, Yesus membela Maria, saudara-saudara. Oleh karena itu, marilah kita di poin ini, di saat yang kita lakukan benar untuk memuliakan nama Tuhan, perbuatan kita benar untuk menyenangkan Tuhan, maka yakinlah Tuhan yang akan membela kita. Matthew Henry mengatakan, di sini ia memihak wanita yang baik, jujur dan penuh pengabdian dan bermaksud baik itu. Dan ia menentang semua muridnya meskipun mereka kelihatannya memiliki alasan yang kuat untuk bersikap demikian. Kemudian yang kedua, Yesus memuji Maria. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yohanes 12 ayat 7. Tindakan Maria ini adalah tindakan yang baik, yang ditujukan kepada Tuhan. Saudara-saudara, asal kita benar mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus, saudara-saudara. Meskipun banyak orang yang mengkritik, marilah kita tetap melakukannya. Seperti Maria tetap melakukannya, Yesus memuji Maria. Dan saya yakin di saat kita melakukan dengan tulus,
dengan niat hati yang baik dan apa yang kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan, saya yakin sikap Yesus pun akan seperti sikap kepada Maria, yaitu memberikan pujian kepada kita. Kemudian yang ketiga, Yesus menghargai Maria. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini adalah Maria, akan disebut juga untuk mengingat dia, mengingat Maria. Jadi Matius 26 ayat 13. Yang dimaksud Injil ini adalah seluruh cerita tentang Yesus. Ini seperti nubuatan dan terkenapi dalam Injil Yohanes, Matius, dan Markus. Hari ini kita mengenang apa yang dilakukan oleh Maria, saudara-saudara. Semua yang mencintai Alkitab, kita membaca firman Tuhan ini dan kita melihat teladan dari Maria ini. Ini bukti bahwa Yesus benar-benar menghargai apa yang dilakukan oleh Maria. Jadi bukan hanya tindakan Maria itu mengharumkan ruangan itu, tetapi bagaimana firman Tuhan ini dibaca seluruh dunia dan orang seluruh dunia membacanya. Tindakan harum ini dapat mengharumkan siapapun yang dia itu menteladani apa menjadi sikap Maria ini, saudara-saudara. Lebih jelasnya Matthew Henry mengatakan demikian. Sungguh luar biasa tindakan iman dan kasih dari wanita itu. Sampai-sampai para pemberita, para penulis kitab Injil mengenai penyaliban Kristus dan para penulis sejarah penderitaannya tidak memperhatikan perikop tersebut dan menyebarluaskannya serta mengabadikannya untuk dikenang. Jadi saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang pernah pergi ke Israel, saya membaca buku bahwa di Betania, di sana dijual parfum, minyak wangi. Kemudian ada nama Maria. Begitu hari namanya di Betania, saudara-saudara. Jadi pada saat ini, meskipun tindakan kasih Maria dikecam, tetapi Yesus membelanya. Yang menjadi pelajaran ini, saudara-saudara, marilah kita melihat bahwa supaya kita mendapatkan nilai yang baik dari Yesus dan bukan manusia. Apa gunanya manusia menilai baik tetapi nilai kita di hadapan Yesus tidak baik? Kemudian yang kedua, saudara-saudara, lebih baik kita dikecam dunia ini daripada Yesus mengecam kita. Lebih baik kita berharga di mata Yesus dan lebih baik lebih baik, saudara-saudara, Tuhan memuji kita, Yesus memuji kita daripada dunia ini yang memuji kita. Jikalau kritik Yudas datang, maka apakah yang harus kita lakukan? Firman Tuhan saat ini belajar abaikan kritik Yudas itu, saudara-saudara, baik itu dalam pelayanan maupun kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apakah yang harus kita lakukan? Carilah kesukaan Allah. Galatia 1 ayat 10 mengatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang menjadi pertanyaan kita untuk kita renungkan, saudara-saudara, untuk semua yang mengkritik atau untuk semua yang mengkritik, apakah kritikmu adalah tulus dan semata-mata untuk membangun saudara-saudaramu dan bukan untuk kepentingan diri sendiri? Kemudian saudara-saudara, mungkin saat ini engkau sedang menghadapi kritikan-kritikan. Untuk yang dikritik, rendahkanlah hatimu sehingga mengerti dalam menyikapi kritik itu. Marilah kita membuka hati kita, rendahkanlah hati kita, sehingga itu adalah kritik Yudas atau benar-benar kritik yang penuh kasih untuk membangun kita, sehingga kita nanti akan diberikan pemahaman hikmat Tuhan. Apakah kita akan mengabaikan kritik itu atau kita menerimanya? Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.